Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Joe, merupakan streamer game atau orang yang selalu melakukan siaran digital secara langsung. Pagi itu, ia diajak pergi oleh ibunya menghadiri sebuah acara pembagian warisan dari mendiang kakeknya yang belum lama ini meninggal dunia. Joe, ยังไม่แต่งตัวอีกเหรอสายแล้วนะไปไหนอะแม่ ไปไหน Saat pembagian sedang berlangsung, Joe menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak mendapatkan warisan akibat si kakek yang keburu mengembuskan nafas terakhir sebelum menyelesaikan wasiatnya. Sehingga demi menghiburnya, salah satu saudara Joe yang bernama Sony pun memberikan rumah yang baru dia dapatkan dengan alasan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. เฮียไม่ได้ไปอยู่แล้วว่ะจริงเฮียเอาดีๆเฮียนี่เอาผมเล่นปะเนี่ยกูเคยอำมึงเหรอเอาไปเลยเอาไปดูแลดิผมไม่เอาเฮีย Karena Joe berniat akan menjual rumah yang diberikan oleh Sony, ia mulai meminjam uang dari seorang rentenir dan membeli barang mewah yang sudah lama diidamkannya, sekaligus menyewa seorang agen properti demi mempercepat proses penjualan. อีกวันนัดโอนเลยเรียบร้อยพูดเราจะหาว่าคุยสายนี้เปล่าวะ Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, Joe bersama si agen itu pun tiba di depan rumah yang dimaksud, di mana kondisi rumah yang terbengkalai membuat si agen ragu dan memutuskan untuk cabut dari tempat itu. Namun karena Joe bersikeras ingin memeriksa, mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Memasuki salah satu ruangan, Joe mencari barang berharga untuk dijual, sementara si agen yang juga ikut ke sana malah dikejutkan dengan sosok pria di luar rumah yang seiring berjalannya waktu mulai semakin mendekat ke arah mereka dan ผมว่ายังไงของวินมันมีราคาไม่อยู่ไหน Setelah si agen pergi, Joe dibuat khawatir tatkala melihat sosok pria itu. Namun saat ditanya, si pria itu pun mengaku bahwa dirinya juga merupakan manusia. Namun saat mengalihkan pandangan, si pria itu tiba-tiba menghilang. Tetapi tepat di tengah malam, Joe terbangun akibat jam dinding tepat menunjukkan jam 12 malam. Disusul suara orang yang berteriak histeris dari lantai atas. Entah siapa mereka, ia yang penasaran pun bermaksud untuk memeriksa sampai akhirnya keesokan harinya, Joe bersama si pria pemburu katak semalam bernama Pom mengundang biksu setempat untuk membersihkan rumahnya dari roh yang bersemayam di kediaman itu. Dengan jimat berupa tali sekaligus salep yang dioleskan di atas pintu, Joe pun bisa bernapas lega, namun meminta Pom menginap semalam untuk membuktikan hasilnya. รับพรนะลุงป้อมดื่มเพิ่มก่อนเถอะครับ เขาไม่กินหรอกนายของพนันน่ะ Akibat gemuruh petir pertanda akan turun hujan, Pom memutuskan pergi keluar demi memburu katak, meninggalkan Joe sendirian tepat di waktu menunjukkan jam 12 malam. Bersamaan dengan itu, suara histeris kembali terdengar dari lantai atas, membuat Joe penasaran dan segera pergi ke sana untuk memeriksanya. Karena kali ini tidak menemukan apa-apa, Joe merasa lega dan segera memanjatkan doa berupa pujian kepada Tuhannya yang telah melindungi sekaligus mengusir hantu dari kediaman itu, tanpa menyadari jika saat ini satu persatu roh seketika muncul mengikuti apa yang sedang dilakukan olehnya sehingga พังนามามิสาธุ Di tengah kepanikan, hantu si wanita yang bernama Anong mengaku adalah pemilik dari rumah tersebut dan memberitahu Joe bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Namun di tengah pembicaraan, Pom tiba-tiba datang ke sana untuk mengambil sisa anggur yang tersisa. เหลือต้องครึ่งกลม เดี๋ยวลุงจัดการเองปล่อยไว้เดี๋ยวบูด รอด้วยลุง Kembali ke rumah, Joe mulai mencari informasi terkait rumah tersebut yang ternyata pernah mengalami perampokan sekitar 80 tahun yang lalu di mana Anong dan kedua pembantunya dinyatakan hilang dan jasadnya sampai saat ini belum ditemukan. คุณอนงโยธานรงค์บุตรสาวและคนใช้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 4 กันยายนที่ผ่านมา
Malam harinya, Jo seorang diri datang ke rumah itu dan disambut oleh Anong bersama dua pembantunya. Ia berniat membantu mereka untuk menemukan jasad agar bisa bereinkarnasi dan segera pergi meninggalkan tempat ini. เดี๋ยวลองช่วยหาดู เดี๋ยวพวกเราช่วยหาด้วยขอรับ Di sana, Jo memberitahu Anong terkait orang tuanya yang berusaha mencari keberadaannya selama bertahun-tahun. Namun karena tak kunjung menemukan putrinya, si ayah pun memutuskan bundir akibat depresi berat. Begitu pula dengan istrinya. ลงอย่างสงบอะ ขอบคุณมากนะจ๊ะ ขอบคุณมากจ้ะโจ Keesokan harinya, Jo mulai menggali tanah di halaman rumah untuk ditanami sebuah pohon demi mendekorasi ulang area itu. Hingga tak lama, ia mendapati telepon dari ibunya yang memberitahunya jika beberapa orang rentenir sedang mencarinya saat ini. แล้วแม่บอกเขาว่าอะไร กูก็บอกว่าถ้าอยากคุยมากก็ไปหามึงที่โน่นเลย ชิบหายแล้ว Untuk menghindari tagihan, Jo pergi ke pasar malam dan memainkan beberapa permainan hingga tak sengaja melihat beberapa orang lari ketakutan setelah memasuki area permainan rumah hantu. Yang karena penasaran, ia pun langsung mencobanya sendiri untuk mempelajari semua hal terkait di dalamnya. Selesai dengan itu, Jo bertemu dengan sekelompok anak muda yang salah satunya bernama Samsul. Seketika memarahi Jo karena wanita gebetannya lebih nempel kepada orang lain. Namun di tengah perdebatan, Pom yang ternyata merupakan kakek dari Samsul juga datang ke sana setelah mengikuti Jo secara diam-diam ke tempat ini. แต่อีตอนไปหาเองนี่แหละ ไม่รู้ใครมันขุดหลุมเข้าไว้ ครับลุง Tak lama setelah mereka pergi, Jo mendapat masalah lain tatkala harus bertemu dengan si rentenir yang bermaksud menagih hutang, berpakaian lusuh karena mengalami nasib sama seperti Pom sebelumnya. Alih-alih segera membayarkan hutang yang telah jatuh tempo, Jo justru meminta tambahan pinjaman untuk memulai usaha baru di rumahnya. ผมขอกู้เพิ่มอีก 50,000 ครับ ยังจะเอาอีกเหรอครับ ผมให้ยายคิดดอกเบี้ยเพิ่มนะครับ Untuk itu, Jo segera pulang dan memberitahukan hal itu kepada Anong. Ia berencana akan membuat area rumah hantu dengan mereka bertiga sebagai pemerannya. Karena apabila semua hutangnya lunas, maka Jo akan memiliki banyak waktu luang untuk mencari jasad mereka. โจเป็นหนี้เยอะเหรอจ๊ะ 250,000 โอ้ไม่ได้ไปเกิดแล้วกู Setelah kedua belah pihak sepakat, Jo dengan senang hati mendekorasi seluruh ruangan, meniru apa yang dilihatnya saat berada di pasar malam. Setelah semua persiapan dirasa selesai, Jo meminta Samsul dan temannya agar menjadi orang pertama yang merasakan sensasi berbeda dari rumah hantu konvensional pada umumnya. Yang karena si wanita gebetan Samsul tertarik, mereka pun terpaksa harus kompak dalam menerima tawarannya. Samsul menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak merasa takut. Hal itu sengaja dilakukan sebatas demi mendapat pujian dari gebetannya. Namun saat memasuki tahap akhir, ia akhirnya dibuat gemetaran tatkala melihat Anong melakukan tarian tradisional dan... Semenjak hari itu, Jo mulai memiliki banyak pengunjung yang ingin mencoba rumah hantunya. Bahkan para pedagang juga sampai menyewa lapak demi berjualan di depan kediamannya. Di mana Pom, Samsul dan kawan-kawan juga ikut berpartisipasi dengan memviralkan ke sosial media mereka. จริงมากตอนนี้อนงมันน่ากลัวมากอะติ๊บเนาะ ตัวสั่นอยู่เลยนะ ไม่ได้ปวดฉี่นะ Beberapa malam berikutnya, si rentenir kembali menghampiri Jo bermaksud menagih hutang sesuai kesepakatan. Namun sebelum itu, mereka ditantang oleh Jo agar mencoba rumah hantu terlebih dahulu. Di mana si bos yang merasa paling berani pun mengaku sama sekali tidak takut dengan hantu, tetapi... พาผิดคนเหรอ นี่กูใจไม่ดีเลยวะ Untuk merayakan keberhasilannya, Jo mengadakan acara minum-minum. Namun di tengah keasikan berpesta, Samsul dan kawan-kawan tiba-tiba datang ingin ikut serta. Mereka meminta si pembantu agar memperlihatkan sesuatu yang menarik karena menganggap jika Anong dan yang lainnya hanyalah melakukan sebuah trik biasa.
Ingin rahasianya terbongkar, Joe meminta Anong dan si pembantu agar istirahat terlebih dahulu. Ia akan menemani Samsul dan kawan-kawan selama berada di tempat ini. Dalam situasi abok berat, mereka mulai berjoget secara kompak mengikuti irama lagu yang paling disukai oleh mereka, yaitu Keesokan harinya, Joe membeli 2 pohon bunga yang langsung ditanam tepat di halaman rumah. Hal itu sengaja ia lakukan demi membuat Anong tersenyum sekaligus merasa hidup kembali seperti pada masa jayanya. Saat berfoto, Anong tidak kelihatan di dalam hasil kamera. Namun Joe meyakinkan jika foto ini akan terus dikenang sampai kapanpun. Beberapa hari berlalu, Joe iseng memposting foto tersebut ke sosial media dengan caption meminta pendapat dari netizen terkait apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada hantu. Di mana hal itu mendapat komentar langsung dari beberapa orang, yang diantaranya menceritakan terkait sahabat yang diyakini hilang diculik oleh sosok hantu. Menyadari jika manusia dan hantu tidak akan pernah bisa bersatu, Joe kembali ke rumah itu yang kali ini dipenuhi kekhawatiran. Namun setelah lama berkeliling, ia malah dikejutkan oleh Anong dari belakang dan... Akibat kejadian barusan, Joe semakin yakin dengan pernyataan dari para netizen sehingga ia langsung memilih pergi tanpa mempedulikan Anong. Namun setelah beberapa menit merenungkannya, ia yang merasa sikapnya terlalu berlebihan pun memutuskan kembali untuk meminta maaf, tetapi... Anong, Dan ya, di sana sudah ada satu pencuri yang tidak disadari kemunculannya. Joe yang tidak ingin kehilangan barang apapun dari rumah itu spontan memberikan perlawanan. Hingga tak lama, muncul rekan si pencuri yang memukul kepalanya hingga pingsan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Anong segera merasuki tubuh Joe sehingga... Setelah Joe kembali siuman, Anong menceritakan kronologi sebelumnya. Sekaligus ia terpaksa menggunakan tubuh Joe demi mengusir para pencuri. Mengetahui fakta tersebut, Joe berniat mengajak Anong jalan-jalan karena memiliki sebuah ide cemerlang agar bisa melakukannya. แล้วโจจะไปไหม เราอยากไปเที่ยวกับแฟนคนนี้มากกว่า Anong อยากไปเที่ยวปีใหม่กับเราไหม Keesokan harinya, Joe menyiapkan 2 minuman yang salah satunya diberi obat tidur. Ia bermaksud memberikan minuman itu kepada Samsul yang memang sengaja diundang agar datang. Di mana momen menegangkan seketika terjadi tatkala Samsul malah memutarkan meja yang membuat Joe tidak dapat membedakan mana minumannya, tetapi... Dan inilah rencana yang dimaksud. Joe sengaja melakukan hal itu agar Anong bisa menggunakan tubuh Samsul. Mereka dengan mesra mulai menyusuri beberapa tempat wisata tanpa memperdulikan orang-orang yang melihat fakta sebenarnya. ตั้ม ท่าทางจะอร่อยมากเลยเนี่ย Selesai makan bareng, mereka langsung pergi ke diskotik untuk hiburan, di mana Anong yang baru pertama kali pergi ke tempat seperti itu benar-benar dibuat senang sehingga langsung berterima kasih kepada Joe. Dan setelah kembali pulang ke rumah, Joe berjanji akan kembali membawanya ke tempat yang lebih menarik. สงสารกล้องเหมือนกันนะจ๊ะ เดี๋ยวรอบหน้าให้อนงสิงโซดาไปก็ได้ ถนนข้าวสารนี่คึกคักจริงๆนะครับ 3 2 1 Singkat cerita, Joe dihampiri Samsul yang langsung marah-marah akibat menemukan sebuah video yang memperlihatkan dirinya pergi ke diskotik malam itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Joe pun akhirnya jujur terkait Anong dan pembantunya yang merupakan sosok hantu asli dengan cara melakukan hal seperti ini. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Samsul mengingatkan Joe bahwa manusia dan hantu tidak mungkin bisa bersama. Meskipun hal itu bisa saja terjadi akibat reinkarnasi, mereka tidak akan pernah bertemu kembali, mengingat Anong yang sudah lama meninggal. Berbeda dengan Joe yang saat ini masih hidup, sekaligus hidup di dunia nyata. คราวเนี้ยพี่อาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนก็ได้เข้าใจปะคนกษัตริย์ผมว่าก็ไม่เวิร์กเลยพี่
Beberapa malam berlalu, Jo kembali membuka bisnis rumah hantu seperti biasa. Ia secara kebetulan bertemu dengan sosok mantan kekasihnya di masa lalu, di mana pertemuan mereka membuat Anong menjadi penasaran dan segera merasuki tubuh Pom yang tertidur saat sedang berjualan. แฟนก็ของคนที่เขารักกันบางซีนเขาอาจจะมีแบบว่าเอ้ยเคิมๆมันคือแบบกรี๊ดคือแบบปั๊บก็มีอย่างเงี้ย Di sana, Anong mendapat jawaban jika si wanita tersebut merupakan mantan kekasih Jo di masa lalu. Hal itu membuatnya sakit hati. Yang pada keesokan harinya, tepat saat Jo habis ketemuan, ia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara melakukan hal seperti ini. Anong, Untuk pertama kalinya, Anong mengungkapkan perasaannya kepada Jo. Ia jujur perihal dirinya yang juga ingin dicintai sekaligus beranak pinak seperti manusia pada umumnya. Namun karena mustahil dilakukan, Anong hanya bisa menangis meratapi nasib yang membuatnya tidak akan pernah bisa mewujudkan semua keinginannya itu. อนงเป็นอะไรหรอ Karena memiliki perasaan yang sama, Jo langsung membuat sumpah akan selalu setia kepada Anong dan saling menyayangi satu sama lain, meskipun sadar jika hal itu adalah sebuah kesalahan, mengingat hantu dan manusia tidak akan pernah bisa dipersatukan. ตลอดไปจนชั่วชีวิตของผม ดิฉัน Keesokan harinya, Jo dibuat terkejut tatkala melihat rumah hantunya sudah dikerumuni para pekerja rekonstruksi dipimpin oleh Sony yang ternyata melanggar kesepakatan, di mana Jo tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit akan kehilangan semuanya. Setelah hanya tersisa puing-puing bangunan, Jo tidak bisa lagi bertemu dengan Anong dan dua pembantunya. Ia hanya bisa meminta maaf dan berharap akan dipertemukan lagi di kemudian hari. Beberapa hari berlalu, Jo tak sengaja menemukan sebuah tulang belulang yang tertutup kain. Ia langsung menyimpulkan jika hal itu merupakan Anong dan pembantunya yang ternyata selama ini terkubur di bawah rumah. Bersamaan dengan itu, Jo seolah dibawa flashback ke masa lalu, tepat saat Anong baru menggelar acara tunangan dengan pria tercintanya. Pada malam itu, Anong bersama dua pembantunya kedatangan tamu tak diundang, yaitu beberapa orang pencuri. Mereka dihabisi satu persatu dengan sangat keji, di mana salah satu dari pencuri tersebut memiliki rupa yang sama dengan Jo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jo merupakan wujud reinkarnasi dari si pencuri itu sendiri. Selesai menghabisi mereka, Jo di masa lalu menguburkan jasad Anong di bawah rumah, diselimuti kain mantra sembari menyesali akan perbuatannya yang berlebihan. Dan setelah semuanya terungkap, Anong bersama pembantunya juga kembali muncul, membuat Jo spontan meminta maaf akan perbuatan jahatnya di masa lalu. พ่อขอโทษนะอนง ไม่เป็นไรอนงดีใจนะที่ได้เจอกับโจ Sebagai gantinya, Jo membawa tulang belulang itu untuk dikremasi secara layak. Begitu pula dengan dua pembantu setia yang selalu menemaninya. Semenjak hari itu, ia membangun sebuah bisnis baru berupa game VR yang terinspirasi dari hantu Anong dan kedua pembantunya. มันแค่เป็นวิธีทำให้เราได้เห็นหน้าอนงทุกวันต่างหากครับคนรักอนงทั่วโลกเลยนะ Meskipun hal itu menjadikannya sukses, Jo tetap menempati janjinya setia kepada Anong. Hingga selang 60 tahun berlalu, ia akhirnya menembuskan napas terakhir dengan penuh kebahagiaan. Karena di dunia selanjutnya, Anong langsung menyambut kedatangannya dan sudah siap memulai kehidupan baru di tempat itu. Tamat, ending yang sangat membagongkan.